kami semua kepada setiap jalan-jalan dan kehendak Tuhan. Semakin menumbuhkan iman kami semua, semakin menguatkan kami semua, mempersiapkan dan melatih kami semua, khususnya untuk menghadapi akhir zaman ini ya Bapa. Kira tidak ada satupun dari kami yang melewati seluruh kesempatan, anugerah, pekerjaan yang Tuhan kerjakan begitu banyaknya di akhir zaman ini ya Bapa. Sehingga kami semua menjadi orang-orang yang selalu mengikuti tuntunan Tuhan, tidak ketinggalan, tidak melewatkan anugerah masa di akhir zaman ini ya Bapa. Kiranya lewat firman Tuhan malam hari ini, kami yang ada di sini maupun yang di luar kota Bandung melalui Zoom, tolong Bapak lawat kami semua, meteraikan seluruh firman Tuhan ini, sehingga persekutuan ini tidak sia-sia, tapi ada pertumbuhan kebangkitan rohani yang besar, dan ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Maka Bapak kami mau menyerahkan dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Tuhan curahkan anugerah berkat yang besar kepada kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Oke. Kita akan ada ini ya. Lanjutkan. Pointer. Kehalangan. Kita akan lanjutkan firman Tuhan mengenai pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Ya, semoga hari ini kita bisa selesaikan topik ini. Nah, jadi di akhir zaman Tuhan bekerja paling banyak. Karena Tuhannya, ya, bukankah Tuhan sudah naik ke sorga? Allah itu adalah roh. Tuhan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus bekerja luar biasa, banyak di akhir zaman ini. Bekerja untuk apa? Untuk masing-masing umat pilihan saudara dan saya. Nah, jadi jangan pernah pikir Tuhan diam aja, gak ada hal yang Tuhan kerjakan, gak ada hal yang perlu saya responi gitu. Nah, kalau kita berpikir dan kita hidup seperti itu, kita sedang tertidur tanpa mengetahui Tuhan bekerja begitu banyak untuk masing-masing kita agar kita semua menerima pekerjaan Tuhan ini. Nah, seharusnya di akhir zaman adalah masa yang paling sibuk untuk saudara dan saya. Sibuk ngapain saudara? Sibuk untuk menerima pekerjaan Roh Kudus ini. Kita udah pelajari definisi Roh Kudus adalah firman Tuhan. Ya, ini udah kita pelajari. Roh Kudus adalah firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus juga kita sudah bahas. Yang pertama mengajarkan dan mengingatkan semua firman Yesus. Ya, apakah kita sedang menerima ajaran dan diingatkan semua firman Yesus? Harus. Yang kedua, memimpin kepada seluruh kebenaran. Nah, makanya dikatakan banyak sekali pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan kepada kita. Karena Tuhan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, khususnya di akhir zaman ini. Di akhir zaman, Tuhan mau kita terima. Jadi sudah bisa jawab sendiri dong saudara. PR kita banyak. Tuhan mau kita menerima seluruh kebenaran. Seluruh Alkitab kita harus terima. Ya, mau diajarkan. Nah, tujuan Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman emang buat apa? Ya, ini hal yang sangat sulit, bukan hal yang gampang, butuh pengorbanan, butuh dedikasi, ya butuh banyak hal untuk kita bisa menerima pekerjaan Roh Kudus ini. Contoh, kita semua nggak tinggal di sini kan, kita semua tinggal di tempat kita masing-masing, kita semua ada aktivitas, kita semua diberikan pilihan. Nah, untuk kita mau meresponi pekerjaan Roh Kudus, kita harus jauh-jauh datang dan
hari ini macet ya. Jadi nggak gampang. Tujuannya agar menjadikan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan mau kita hidupnya benar, kudus yang sejati. Ya. Bukan yang menurut kita udah cukup atau nggak mau gitu. Tapi dalam sampai level kebenaran dan kekudusan yang sejati ini yang Tuhan inginkan, maka melalui firman Tuhan karena kebenaran adalah firman Tuhan. Lalu yang kedua untuk menyaksikan Yesus ya adalah rahasia Allah. Jadi semakin kita dituntun kepada seluruh kebenaran, semakin kita disingkapkan mengenai Yesus, mengenai rahasia Tuhan Yesus ini yang selama ini kita nggak sadari. Bagaimana Roh Kudus menyaksikan Yesus? Ini pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Bagaimana Roh Kudus menyaksikan Yesus? Harus terima pekerjaan ini, ya. Kita baca sama-sama 1 Korintus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, Roh Kudus ngapain saudara? Menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah. Tersembunyi dalam diri Allah. Yang rahasia Tuhan mau kasih tahu ini kepada kita, nyatakan ini kepada kita dengan apa? Dengan menyelidiki segala sesuatu. Segala sesuatu ini apa? Rahasia Allah. Allah adalah firman. Firman itu adalah Allah. Nah, Roh Kudus selidiki ini. Roh Kudus menyelidiki rahasia Allah ini. Diselidiki. Dalam diri Allah. Firman adalah Allah. Oke? Jadi ini kerjaannya Roh Kudus. Menyelidiki apa? Rahasia Allah di dalam diri Allah. Allah adalah firman. Nah, maka dari itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ya. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Jadi rahasia Tuhan, kerjaan Roh Kudus menyelidiki. Lewat apa, saudara? Lewat kitab suci. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus. Dia mau kasih tahu rahasia Allah kepada kita, dia menyelidiki. Ya. Roh menyelidiki segala sesuatu. Segala sesuatu dalam diri Allah, firman. Menyelidiki segala firman. Nah, ini kerjaan Roh Kudus. Tapi siapa yang tertarik? Siapa yang mau terima? Segala firman. Nggak salah lu. Kayak nggak ada kerjaan aja hidupnya. Emangnya udah pensiun? Segala firman. Nggak usah. Padahal ini pekerjaan Roh Kudus. Kitab-kitab suci diselidiki, menyaksikan Tuhan. Ya sama. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Dalam seluruh kitab suci. Terus ayat 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya berapa banyak kita sebagai orang percaya merasa, aduh ini kayaknya buat murid-murid saja deh. Karena murid-murid tuh dablek ya, mereka gak mau percaya Yesus. Jadi makanya Yesus tuh harus kupas tentang dirinya kepada orang-orang Israel di zaman itu, termasuk murid-murid yang berguguran imannya karena gak percaya pada akhirnya. Jadi ini cuman sekedar sejarah, ya cukup tahu 2000 tahun yang lalu seperti apa. Udah aja, gak dipedulikan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Untuk siapa? Saudara dan saya juga. Oke. Jadi kita harus mau mengupas, ini pekerjaan Roh Kudus kepada kita,
menyelidiki seluruh firman Tuhan yang menyaksikan Yesus. Loh, Yesus sudah datang, sudah mati dan sudah bangkit, sudah kembali ke sorga, naik ke sorga. Yesus akan datang lagi. Ya, semuanya menyaksikan tentang Yesus, baik kedatangan pertama maupun kedatangan kedua. Dari sini kita udah bisa lihat contoh. Seluruh orang Israel, mayoritas, murid-murid, sampai pada akhirnya imannya runtuh semuanya, hancur semuanya. Gak kenal bahwa Yesus dari Nazaret yang lahir di Bethlehem itu adalah Tuhan. Murid-murid yang selama ini 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada akhirnya imannya runtuh. Berpikir mereka hanya, oh ini Mesias yang kita sangka tapi mati. Intinya bukan Mesias. Ya, ini nggak boleh terjadi di masa kita, saudara. Kita nggak tahu menau, nggak mengerti tentang Tuhan Yesus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ini pekerjaan terpenting. Contoh 2000 tahun yang lalu, saudara ya. 2000 tahun yang lalu, kita hidup di tahun 2000 tahun yang lalu. Pekerjaan Roh Kudus menyelidiki kitab suci untuk menyatakan rahasia Tuhan yang kita nggak tahu. You Bible study, you. Tiap hari ada Bible study, tiap-tiap hari Yesus ngajar di bait suci. Itu nggak penting, nggak penting. Ini yang terpenting kan? Supaya bisa mengenal, supaya bisa bertemu, supaya kita bisa ikut Sang Pencipta. Nah, sama halnya di akhir zaman, yuk Bible study buat apa? Kita mau belajar Yesus loh. Nggak penting, masih banyak hal yang lebih penting. Orang-orang gak ada kerjaan aja yang mau belajar kayak begitu. Ini terjadi lagi, saudara. Jangan sampai terulangi lagi. Ini yang terpenting, pekerjaan Roh Kudus. Ya, tujuan Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran firman. Dari yang pertama, agar kita benar dan kudus yang sejati. Yang kedua, agar kita bisa dituntun kepada rahasia Allah, menyaksikan Yesus dari hal-hal yang kita sebelumnya nggak ngerti. Yang ketiga, kita mau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, bagaimana Roh Kudus memeteraikan kita? Ini sudah dibahas minggu kemarin, yaitu dengan memberikan firman. Ya, siapa yang sungguh-sungguh terima firman, menerima pemeteraian dari Roh Kudus. Ya. Dimeterai, artinya ini milikku. Oh, itu milik Tuhan. Orang yang terima firman, dikasih tanda, milik Tuhan. Tapi kalau orang menolaknya, tidak nurut, ini mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kita. Ya, ini juga udah kita bahas. Jadi pekerjaan Roh Kudus ditolak, gak dituruti, ini mendukakan sekali. Jadi tidak menerima pekerjaan Roh Kudus, yaitu yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman, mendukakan Roh Kudus. Ya, bukan mendukakan yang ngajaknya, bukan. Mendukakan Tuhan itu sendiri yang adalah Roh Kudus. Nah, orang-orang yang tidak menerima seluruh kebenaran firman pastinya akan tersesatkan. Ya. Akan tersesatkan. Siapa yang tersesatkan? Yang tidak dituntun kepada seluruh kebenaran firman. Dan kita udah bahas juga menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni. Baik di bumi, baik di kehidupan kekal. Ya. Jadi ini kita tahu dari dulu, cuman apa sih menghujat Roh Kudus? Ya, kita udah bahas minggu kemarin, mungkin kita lupa. Menghujat Roh Kudus, kalau terjemahan aslinya blasfemia, yang artinya mengubah yang benar menjadi salah. Ya, mengubah yang benar menjadi salah. Roh Kudus adalah firman Tuhan. Ya, enggak terimanya salah, salah paham. Ya, itu bagian dari menghujat Roh Kudus, saudara. Karena yang benar disalahpahami. Lalu yang kedua, menghujat Roh Kudus artinya menolak dan melawan pekerjaan Roh Kudus, menolak dan melawan pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ini lagi ngomongin Roh Kudus ya.
Kalau Roh Kudus datang setelah Yesus kembali ke sorga, iya, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi apa tugas Roh Kudus? Menginsafkan saudara dan saya akan dosa. Menginsafkan, bahasa Yunaninya menyatakan. Ya, Roh Kudus tuh kerjaannya menyatakan dosa masing-masing kita. Roh Kudus menegur akan dosa-dosa kita. Lalu mau diperbaiki, mau didisiplinkan. Ya seperti kita ada penyakit, terlebih dahulu harus tahu dulu ini penyakitnya apa. Harus diagnosa dengan akurat, baru diperbaiki. Dikasih obatnya, diubah pola hidupnya. Supaya apa? Supaya bisa selamat. Nah ini kerja Roh Kudus, menyelamatkan kita kan. Begitu banyak dosa yang kita sadari, kita tidak sadari. Kita sadari aja banyak, yang kita tidak sadari mungkin jauh lebih banyak, saudara. Sangat-sangat banyak. Nah ini kerjaan Roh Kudus. Nah tapi ya, kalau menentang, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, nggak akan diampuni. Menentang apa? Nggak suka tersinggung. Nggak, selama ini saya suka. Nah, si Kain ditegur. Dengan apa tegurannya? Dia nggak diterima sama Tuhan kehidupannya. Diri Kain dan persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan atau tidak diterima oleh Tuhan. Ini anugerah besar, saudara. Bayangkan kalau tidak diterimanya setelah mati, udah nggak ada kesempatan. Ini lagi masih hidup, ditolak, artinya dikasih kesempatan karena masih dikasih nafas si Kain. Diri Kain dan persembahan Kain ditolak. Ya, ditegur, dinyatakan salah hidupmu, persembahanmu salah, ibadahmu salah. Ini anugerah kan, ditolak sama Kain. Terus Kain jadi marah, dia iri dengki, dia mau bunuh Habel. Dia udah punya rencana itu. Terus Tuhan datang lagi, kasih peringatan lagi. Jangan marah. Ya. Harus jaga hati. Kalau terjemahan aslinya, iblis itu lagi baring di depan hati kamu. Iblis nggak diam aja, iblis nggak kabur. Iblis tuh terus menantikan. Begitu kamu buka celah, dia akan masuk. Ya, disuruh jaga, Kain tidak mau jaga. Jadi iblis masuk dan Kain membunuh Habel. Dalam terjemahan asli, pembunuhan berencana. Nah, setelah itu Tuhan datang lagi kepada Kain. Terus kasih belas kasihan dan pengampunan. Mana adikmu? Malah ngelawan,
malah berbohong, malah kabur dari hadapan Tuhan. Jadi Kain menolak pekerjaan Tuhan. Ya, yang sama dengan pekerjaan Roh Kudus. Yang mau menyatakan, mau menegur, mau memperbaiki, nggak mau. Janganlah kita seperti Kain. Dah, aku hidupnya diriku sendiri, nggak mau diatur-atur Tuhan. Aduh, susah. Hidupnya susah, harus benar tuh kayak begini, bertolak belakang dengan keinginan aku. Ibadahnya juga susah banget, udah kasih persembahan tapi masih ditolak. Nah, jadi Kain nggak mau menerima pekerjaan Tuhan. Kita nggak boleh sepain. Contoh berikutnya Firaun. Firaun terus-menerus mengeraskan hatinya sampai akhir dengan diberikan firman bertubi-tubi. Begitu Firaun taat sama firman Tuhan yang Tuhan titipkan melalui Musa dan Harun, selesai, aman, selamat. Dia tolak terus, datanglah tulah pertama, dia tolak lagi, datanglah tulah kedua, tolak terus sampai tulah ke-10, masih mengeraskan hati, masih gak mau ditegur, masih gak mau nurut. Akhirnya mati di laut. Ya. Lalu contoh berikutnya jemaat Yahudi. Ya. Tua-tua di zaman Yesus, ya, para majelis, penatua, ahli Taurat, imam besar, anggota-anggota mahkamah agama. Nah, mereka menolak pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Stefanus, seorang diaken di gereja mula-mula, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, sehingga pekerjaan Roh Kudus ini kan apa, saudara? Mengingatkan seluruh firman Yesus, menuntun kepada seluruh kebenaran. Ketika Roh Kudus memenuhi Stefanus, di kisah 6 lanjut ke kisah 7, apa yang Stefanus lakukan? Ya, altar call, melakukan signs and wonder gitu. Berfirman. Ya, khotbah, Bible study. Kenapa? Karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus, menuntun kepada seluruh kebenaran kan. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus diberikan kepada orang Israel, pemimpin-pemimpin rohani. Ya. Dan apa respon mereka? Ini respon terhadap pekerjaan Roh Kudus. Kita baca kisah 7 ayat 54, 57, 58, 59. Ya. 2, 3. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Mereka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Roh Kudus bekerja, memberikan kasih karunia pekerjaan Roh Kudus. Firman Tuhan, mereka meresponi pekerjaan Roh Kudus, kurang ajar ini, apa-apa nih khotbahnya menusuk kita. Ya, kan diekspos kesalahannya, nggak terima. Lalu mereka emosinya sudah tidak bisa dikontrol lagi, itu mau dengerin Roh Kudus, menentang, menolak, mendukakan Roh Kudus. Ya, ini dosa yang nggak bisa diampuni kan. Lalu membunuh Stefanus. Nah, jadi dari sini kita belajar, janganlah kita seperti Kain, janganlah kita seperti Firaun, janganlah kita seperti orang-orang Yahudi pemimpin agama di zaman gereja mula-mula. Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus, memberikan kesempatan terus-menerus melalui firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kita dan menuntun kita supaya kita bertobat. Ya, karena inilah maunya Tuhan, tidak ada satupun yang binasa. Semuanya berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, masalahnya dari dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman, kebanyakan orang menolak dan mengabaikan kesempatan pekerjaan Roh Kudus ini. Ya. Dari dulu sampai akhir zaman. Dikatakan di Wahyu 2 ayat 21, "Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya." Nah, ini berbicara tentang seorang nabiah, ya,
nabiah di gereja Tiatira, salah satu cabang dari gereja mula-mula. Ya. Nah si nabiah palsu ini kalau kita lihat di Wahyu 2 mengajarkan tanda petik firman. Ya, dia ngajarin firman tapi sebenarnya untuk menyesatkan supaya umat berdosa. Jadi firman tapi untuk menyesatkan. Tuhan kasih kesempatan supaya bertobat tapi tidak bertobat. Ya. Di Wahyu 2 ayat 20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya. Tuhan marah. Ini orang ngapain? Dibiarkan mengajar, menyesatkan. Ya. Nah, singkat cerita, nggak tobat. Dia dan jemaat-jemaat yang ikut si wanita Isabel ini, nabiah ini, binasa. Ya. Ayat 22, ayat 23. Nah ini gambar dari akhir zaman. Ya di akhir zaman itu, um, dosa makin banyak. Ya. Sehingga upah dosa juga semakin banyak. Kenapa zaman dunia sekarang dibanding tahun-tahun sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya kok kayaknya makin sekarang makin lama makin susah, makin hancur dunianya gitu, makin rusak. Ya. Karena dosa. Ya. Karena dosanya juga semakin parah. Nah, sehingga dunia semakin tidak baik keadaannya. Dunia ditimpa malapetaka demi malapetaka yang akan semakin bertambah-tambah dan memuncak. Nah, tapi di tengah penderitaan malapetaka ini akibat dari dosa, intinya di tengah hukuman Tuhan, orang-orang tetap tidak mau bertobat. Ya. Mari kita baca Wahyu 16 ayat 9 mulai. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Nah jadi ini serem sekali. Orang berdosa terima hukuman dari Tuhan, terus menderita, tetap nggak mau bertobat. Ya, inilah akhir zaman, saudara. Nah jadi kita nggak boleh jadi orang-orang seperti ini. Terimalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Mengajarkan kita, mengingatkan kita, menuntun kita kepada seluruh Alkitab. Ya. Sehingga tujuannya apa saudara? Untuk menyatakan kesalahan kita. Oh, saya pengetahuan Alkitabnya jadi luar biasa. Saya jadi nggak malu-maluin lagi untuk debat sana sini. Ayo, saya tujuannya untuk kebanggaan diri. Salah, saudara. Belajar firman semakin banyak, semakin kudus harusnya. Apa itu kudus? Yang nggak benar dalam hidup kita semakin dibuang. Ya, jadi belajar firman itu semakin menyadarkan setiap sisi kehidupan kita yang banyak sekali kesalahannya ini. Itulah maksudnya kita belajar firman. Disadarkan yang benar apa? Oh, saya baru tahu yang benar kayak begitu. Kan kita belum hidupi saudara. Karena baru tahu kan. Nah jadi supaya kita tobat lewat firman. Ya, sadar. Saya di mata Tuhan, di mata orang-orang tuh saya luar biasa ya, dipuji-puji. Di mata Tuhan bobrok saya. Ya. Nah, Tuhan mau membuat kita segera bertobat. Sehingga siapa yang bertobat ya diampuni. Tapi yang gak bertobat menolak pekerjaan Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat juga harus paralel, harus tahu apa yang Roh Kudus kerjakan. Ya ini udah minggu ketiga ya, udah sesi ketiga kita bahas, semoga udah ngotok. Ya karena ini pekerjaan Roh Kudus setiap saat, setiap waktu jangan pernah boleh lupa. Saudara. Sampai sekarang udah masuk sesi ketiga loh. Ya udah betul-betul hafal ya. Nah sekarang kita akan lihat di satu sisi pekerjaan roh setan di akhir zaman. Ya. Hidup ini adalah peperangan rohani. Ya, harus menang. Dia yang selamat menang. Yang menerima mahkota kehidupan.
Jadi supaya kita bisa menang perang, ya harus tahu musuh ngapain, senjata musuh apa. Karena harus perang. Ya. Kalau nggak ada persiapan, nggak ada peperangan, ya mati intinya. Roh setan ngapain di akhir zaman? Setan berusaha keras untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan umat Tuhan. Ya mencuri, membunuh, membinasakan umat Tuhan. Jadi siapa di sini yang bisa lawan? Ya, satu singa aja yang lapar di satu ruangan, saudara. Itulah musuh kita. Betapa menyeramkannya. Ya 1 Petrus 5 ayat 8. Singa yang lapar, pengen bunuh kita. Ya banyak yang menerjemahkan tenang singanya ompong karena kita seperti Daniel. Singa mau membunuh kita seperti itulah iblis mau membunuh kita. Kita nggak tahu makanya disuruh berjaga-jagalah. Ya, sadari akan ini. Nah, bagaimana setan mencuri, membunuh, membinasakan umat Tuhan? Yang ditarget umat Tuhan. Setan melakukannya dengan tipu, muslihat, dan caranya yang licik. Tipu, muslihat, dan caranya yang licik. Seperti apa tipuan setan, seperti apa kelicikan setan menyerang dengan Injil. Loh, kok menyerang dengan Injil sih? Ya itu, saking liciknya. Tapi Injil yang lain. Menyerang atau datang dengan wujud Yesus. Loh, bagus dong. Setan nginjil. Enggak, Yesus yang lain. Dengan roh yang lain. Ini udah gayanya setan dari Taman Eden, kata Rasul Paulus. Sampai si Hawa, Adam ketipu. Oke? Nah jadi harus tahu seberapa menyeramkannya dan mematikannya. Wah bertubi-tubi kayak dikejar singa beneran. Taunya dengan kelicikan yang mematikan. Ya. Oke, lanjut. Nah karena tipuannya ini mematikan sekali, tipuannya ini luar biasa, ini tipu tingkat tertinggi, ya. Bapak segala penipu atau bapak pendusta, tukang bohong. Yang paling hebat kata Tuhan Yesus tuh ular tuh, iblis. Jadi kalau saudara pikir di dunia ini ada penipu paling ulung gitu, sehingga dia kaya sekali dan sebagainya, punya kuasa dan sebagainya, gak ada apa-apanya sama iblis. Iblis tuh jago sekali menipu. Nah sehingga banyak yang tertipu. Karena yang dipikir dia menerima Injil, dia menerima Yesus, dia menerima Roh Kudus, taunya menerima bisa iblis yang mematikan. Banyak yang tertipu. Setan pakai firman Tuhan, pakai Yesus Roh Kudus untuk menipu, membunuh umat Tuhan. Setan bekerja melalui orang-orang yang adalah rasul-rasul, tapi rasul-rasul palsu. Melalui hamba-hamba palsu, pekerja-pekerja palsu, ya, menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, bukan menyamar sebagai rasul-rasul Lucifer, enggak kan? Menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ya. Mari kita baca Kolose 2 ayat 8. Ya, ini ayatnya ada ya, 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Ini enggak dibuat-buat ya, ada ayatnya. Sekarang kita baca Kolose 2 ayat 8, 2, 3 mulai. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Nah jadi supaya kita bisa menang melawan peperangan ini, Tuhan kasih tahu serangan musuh ini apa di Alkitab. Ya. Nah ini yang iblis kerjakan. Dengan filsafat yang kosong, palsu, dengan ajaran turun-temurun, dengan roh-roh dunia. Dipikirnya roh kudus, taunya roh-roh dunia.
tidak menurut Kristus. Nah, kita akan gali ini. Filsafat, ya. Ini kerjaan iblis, Saudara. Filsafat. Apa itu filsafat? Ajaran buatan manusia. Itu definisi dari filsafat. Ajaran buatan manusia. Selain Alkitab, ya, firman Tuhan bilang selain Alkitab, ajaran apapun, perkataan apapun yang adalah ya ajaran atau perkataan manusia kan, selain Alkitab, itu semua adalah kosong dan palsu. Itu semua adalah bohong, lawan kata dari benar. Ya, berikut ayat-ayatnya. Selain firman Tuhan, selain Alkitab, di luar konteks Alkitab, buatan manusia, maka ini yang dikerjakan untuk menyesatkan, untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, mencuri iman yang sejati dicuri. Sehingga terbunuh, terbinasakan. Jadi sekali lagi, bukankah ini yang populer? Kalau yang dalam konteks Alkitab, bosan, ngantuk, aduh kuno. Wah, kalau kayak gini terus, siapa yang mau? Harus dong perkataan-perkataan atau ajaran-ajaran yang kekinian, ya, yang diperlukan sesuai dengan konteks relevan. Jemaat lagi perlu apa, lagi mau apa gitu. Tapi di luar konteks Alkitab. Atau di luar memakai Alkitab tapi penafsirannya itu penafsiran manusia. Nggak boleh seperti itu. Nah, lalu iblis bekerja dengan menyampaikan ajaran turun-temurun atau tradisi manusia. Ya, turun-temurun atau tradisi manusia. Kuat sekali tradisi manusia. Melebihi firman. Ya. Nah, makanya kalau diadakan minggu depan, ya kosong. Sekarang aja udah 70% kosong. Apalagi minggu depan. Karena tradisi manusia begitu kuat. Menyampaikan roh-roh dunia. Yang ketiga, menyampaikan roh-roh dunia. Nah, roh-roh dunia itu jangan main-main, saudara. Roh-roh dunia sama dengan roh jahat. 1 Korintus 2 ayat 12, 1 Korintus 2 ayat 12, Galatia 4 ayat 9, Galatia 4 ayat 9. Roh-roh dunia, hal-hal dunia. Ya. Menyampaikan hal-hal dunia itu disebut sebagai roh jahat. Apa itu roh-roh dunia? Bahasa Yunaninya prinsip-prinsip dunia. Hal-hal dunia, kebenaran dunia. Alkitab udah cuma jadi formalitas 1-2 ayat. Tapi yang disampaikannya prinsip-prinsip hal-hal perkara dunia, kebenaran dunia. Ayat-ayat begitu banyak diabaikan padahal Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh Alkitab. Ya. Saya emang gak cocok ya. Perjanjian lama terus. Saya emang gak cocok kalau khotbah itu sampai ada puluhan ayat. Khotbah itu harus puluhan ayat, saudara. Kenapa? Karena mau apa yang diomongin. Kalau cuma 1-2 ayat, ya itu bukan perkataan firman. Itu perkataan dunia, manusia. Jadi memang harus banyak. Kalau misalkan 1-2 ayat terus selesai, gak ada puluhan ayat, saudara. Berarti itu 1-2 ayat itu dijelaskan pakai apa? Pakai penjelasan siapa? Manusia. Oh enggak kok, tetap firman. Ya kalau tetap firman paling 5 menit selesai dong khotbahnya. Ini bisa setengah jam. Harus hanya ayat, harus hanya firman. Kita ke sini untuk kita bisa mengerti firman. Bukan pakai firman untuk hal-hal dunia. Kebenaran dunia. Yang paling disukai adalah kesuksesan kan? Kesuksesan dunia. Beda dengan kesuksesan
dari Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Jauh berbeda. Jauh-jauh berbeda. Ya. Belum tentu kesuksesan dunia itu kesuksesan yang dari Tuhan. Bisa jadi itu kita sedang menerima roh jahat atau roh-roh dunia. Nah, jadi setan bekerja melalui orang-orang yang mengatasnamakan Injil, Yesus, Roh Kudus, menyampaikan hal-hal seputar dunia. Sering dengar ini? Roh Kudus bilang ya, tahun 2025 ya, invest ini. Coba bayangin saudara, mengatasnamakan Injil, Yesus, Roh Kudus, beli tanah di jalan ini. Roh Kudus bilangin. Roh Kudus ngajarin kita Alkitab. Bukan ngajarin kita properti gitu kan. Jadi lucu ya. Ini terjadi Kak, saudara. Ini yang banyak viewernya. Nah sehingga kalau misalkan ada yang mengatasnamakan Roh Kudus untuk investasi tahun 2025 itu apa? Di sini nggak akan muat saudara. Karena orang-orang suka yang seperti ini. Khotbah seputar hal-hal dunia, tema firman-Nya kehidupan sehari-hari di dunia. Padahal Tuhan Yesus bilang hati-hati akhir zaman seperti zaman Nuh, orang-orang tuh hanya seputar hal-hal dunia, makan, minum, tidur, kawin, mengawinkan, membeli, menanam, menjual, fokusnya itu. Makan, minum, tidur, kawin, mengawinkan, membeli, menanam, menjual, dor, mati. Padahal fokusnya harus mempersiapkan bahtera. Nah, Alkitab menjelaskan ini adalah pekerjaan iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Harus tahu ini. Roh jahat sedang terus bekerja. Bagaimana sih roh jahat bekerja? Wah, saya jadi pembunuh, saya jadi narkoba gitu ya. Roh jahat itu bekerja supaya saudara dan saya mengikuti jalan dunia ini. Makin tenggelam sama dunia. Kok hidup saya makin dunia aja. Fokusnya dunia, nggak pernah mikirin sorga. Hidup kekal adalah sorga, kerajaan Allah. Nah, kita lagi diseret sama roh jahat, yaitu roh iblis. Sadari ini. Ini bukan sesuatu yang kita, oh gitu, ya sudah mau gimana lagi. Ini harus dilawan. Kita harus menang antara hidup mati kita kan. Setan membuat orang-orang percaya menerima hal-hal duniawi, jatuh ke posisi duniawi dengan memakai Injil Yesus Roh Kudus. Janganlah kita seperti ini. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat atau murni, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran firman dan membukanya bagi dongeng atau ajaran manusia atau penafsiran manusia. Ya, ini akan datang. Ini sudah dinubuatkan. Kalau ajarannya murni, orang nggak bisa terima. Murni yaitu apa adanya Alkitab. Tapi maunya sudah disetting ya. Harus jemaat itu puas dan senang. Kalau jemaat senang, gereja akan penuh. Persembahan banyak, kita akan kaya. Harus memuaskan jemaat-jemaat yang datang. Nah, sehingga memalingkan, gak mau ngedengerin kebenaran yang adalah firman, dan pengennya ngedengerin ajaran manusia atau penafsiran manusia. Itu terjemahan aslinya dari dongeng, saudara. Ya mungkin saudara mikir, emangnya saya anak kecil apa mau dengerin dongeng, gak ada waktu kali. Tapi terjemahan aslinya ajaran manusia, penafsiran manusia. Nah itu pekerjaan roh jahat. Nuntun kita kepada dunia. Sedangkan pekerjaan Roh Kudus mau mengeluarkan kita dari dunia. Kebalik saudara. Mengeluarkan kita dari dunia. Pekerjaan Roh Kudus. Tuhan ingin kita mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi yang kita masih simpen.
Itu mau dimatiin satu persatu. Karena ini mendatangkan murka Allah. Ini mendatangkan murka Allah. Ya. Berikut ayatnya. Nah, kalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada dalam dunia, kita tidak bisa menerima hidup kekal. Ya, jadi sangat bertentangan sekali. Nah, apakah selama ini kita merasa diri kita sudah beribadah? Oh yes, God, you are good all the time gitu ya. Tapi padahal bukan Roh Kudus yang sejati. Roh jahat, roh dunia, roh iblis. Ya. Jangan saudara. Semakin hari, semakin tahun, kita kayak handphone, baterainya udah mau makin habis, cuman nggak bisa dicas gitu kan. Udah mau makin habis nih, makin habis, terus mati. Apakah kita semakin senang mengejar tenggelam dalam dunia? Seharusnya semakin tidak mengasihi dunia. Dan apapun itu yang ada dalam dunia, apapun itu. Jangan kita terikat oleh apapun itu. Jadi hidup kita bukan untuk itu gitu. Ya bukan saudara udah mati aja gitu ya. Udahlah pergi ke gunung Tuhan, angkatlah aku gitu. Bukan gitu juga kan. Tapi jangan terikat dengan apapun. Tuhan ingin menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman dipenuhi dengan kebenaran firman. Jadi terbalik, terbalik. Tuhan ingin kita mencari kerajaan Allah, memikirkan perkara sorga, bukan pemikiran bumi. Jadi dari bangun tidur, Tuhan pengen pikiran kita, buminya dibuang. Saudara. Tapi bumi dan segala isinya, termasuk manusia juga bisa. Apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau bumi, segala isinya, nah roh jahat lagi menguasai kita. Tepuk tangan roh jahat, senang dia. Menang ya. Nah ini gak boleh dibiarkan. Cari kerajaan Allah sampai pikiran pun kerajaan Allah. Emangnya ngapain mikirin sorga terus? Jadi bangun tidur suruh buka Google. Sorga, image. Ada malaikat gitu. Apa itu kerajaan sorga saudara? Kerajaan sorga, Tuhan jadi raja, memerintah dengan pemerintahan, dengan hukum firman Tuhan. Jadi kayak saat ini kita belajar firman Tuhan, kita lagi dipusatkan otak kita, hati kita ke kerajaan Allah. Tuhan jadi raja, memerintah dengan firman-Nya. Nah ini adalah yang kekal. Walaupun kita ada di Bandung, ya, ada di The Botanica Mall, tapi pikiran kita sama Tuhan lagi dibawa ke sorga. Memikirkan perkara-perkara sorga, mencari perkara-perkara sorga. Dan jadi warga negara sorga. Di bumi seperti di sorga. Siapa warga negara sorga? Mereka yang menerima pemerintahan yang menghidupi pemerintahan sorga, yaitu firman. Tuhan, negara, ya, negara Indonesia punya hukum, harus hidup sesuai hukum. Kerajaan sorga punya hukum, harus hidup sesuai firman. Nah itu aplikasinya. Nah pertanyaannya kenapa sih Tuhan gak mau kita perkara bumi, ya suka sama dunia. Karena dikatakan di ayat terakhir kita akan baca 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Buat apa? Apa sih yang mau dikejar? Apa yang mau dicari? Ini sedang melenyap. Ini sedang membusuk. Sebentar lagi hangus oleh unsur api. Gak ada satupun yang tersisa. Sampai kitab Amsal bilang, atau kitab Pengkhotbah, saya lupa. Ya, sampai kenang-kenangan pun hilang. Memori pun yang di dunia udah gak akan ada lagi. Udah. Ini sesuatu yang akan dihakimi sama Tuhan. Kenapa kita sebodoh itu malah mengejar sesuatu yang mendatangkan kebinasaan kekal. Jalan menuju kepada neraka. Buat apa? Racun kok diterima? Tapi enak ini racunnya menggoda gitu. Misalkan ya, saya punya kopi nomor 1 dari
manalah gitu ya. Afrika kayak atau gimana. Oh, ini enak sekali. Tapi saya kasih 1 tetes cyanida. Atau saya punya kue yang terenak dari Perancis. Saya kasih adonannya dikasih 1 tetes cyanida. Mau enggak? Jadi dunia ini mau hancur. Kenapa sih harus mengasihi dunia? Maka dari itu Paulus bilang, ya, semenjak aku ketemu Tuhan Yesus, dituntun dalam kebenaran firman, Paulus tuh nggak main-main. Ya, dia orang yang punya uang banyak, dia punya status, dia punya kehormatan, dia punya kemuliaan, dia punya kepintaran. Gara-gara Yesus dia harus kehilangan itu semua. Karena harus milih. Kalau ikut Yesus itu semua harus hilang. Dia lepaskan itu semua. Kok bisa sih? Karena buat Paulus, karena dia sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, melihat hidup kekal dengan iman, hidupnya gak lama lagi di bumi. Itu udah jadi kayak sampah, kata Paulus. Kalau terjemahan aslinya tinja gitu ya. Kayak pup, gak bisa dibandingkan. Sehingga iman Paulus luar biasa sekali. Nah, tanpa kita memiliki iman seperti Paulus, mana mau kita dipisahkan dengan dunia yang berdosa ini, saudara. Yang mana iblis sedang menuntun kita kepada hal-hal tersebut. Nah, saya berdoa kita semua mau dituntun kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, di akhir zaman, roh penyesat yang menyerang dengan geramnya yang dahsyat. Yang tidak dituntun kepada seluruh kebenaran firman akan tersesatkan. Karena ini sangat menggiurkan. Ya. Tapi kiranya kita semua tidak ada yang tersesatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih, bersyukur sekali lagi Bapak. Engkau mengumpulkan kami di sini karena Engkau mengasihi kami. Engkau mau melepaskan kami dari cengkraman iblis, roh jahat yang menuntun kami semakin menjauh dari Tuhan, dari firman, dari ibadah, dari persekutuan. Semakin tenggelam kepada dunia. Sehingga tanpa kami sadari, mulai dari kami bangun sampai kami kembali tidur, bahkan mimpi kami, pikiran kami dipenuhi dengan perkara-perkara dunia. Melalui firman-Mu Engkau nyatakan bahwa ini adalah pekerjaan roh jahat iblis yang menuntun kami semua kepada hal-hal dunia dan segala isinya. Biarlah Bapa, firman Tuhan menyatakan pekerjaan Roh Kudus, menguduskan kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat mematikan hal-hal dunia dalam pikiran, hati, dan kehidupan kami. Bantu kami Bapa yang lemah ini, bantu kami yang tidak berdaya ini ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau menggenggam kami erat-erat. Seperti malaikat Tuhan menggenggam tangan Lot dan istri dan anak-anaknya dan menyeretnya untuk keluar dari Sodom, kehidupan yang duniawi. Dipisahkan, sepenuhnya dikuduskan. Untuk naik ke gunung rumah Tuhan, ke padang gurun rohani, yang dipisahkan dari Mesir, simbol dari dunia yang berdosa. Melarikan diri sepenuhnya dari Babel, simbol dari dunia yang akan Tuhan hakimi. Tolong Bapak kami yang lemah ini, kiranya kami dapat sungguh-sungguh menerima pekerjaan Roh Kudus. Eksodus, keluaran rohani, dipisahkan sepenuhnya, tidak memikirkan dan kembali lagi ke Mesir, simbol dari dunia yang berdosa. Biarlah Bapak dalam sisa hidup kami dituntun Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan rahasia Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami semua dapat semakin mengenal, semakin intim dengan Tuhan Yesus, semakin memikirkan dan melakukan dan mengejar perkara-perkara sorga yang Kau nyatakan kepada kami semua. Kau memerintah melalui firman Tuhan. Jadikanlah Bapa kami warga negara sorgawi yang sejati. Sadarkanlah setiap saat, setiap waktu bahwa hidup kami di dunia sudah sangat-sangat singkat ya Bapa. Kiranya kami dapat tidak melewatkan, menentang, mendukakan pekerjaan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus terus bekerja, semakin hari semakin besar, semakin hebat, sehingga kami semua semakin dikuduskan. Bapak tolong jawab setiap doa-doa kami ya Bapak yang kami naikkan. Kami mohon Bapak yang sakit dalam permasalahan pergumulan, dalam
kesesakan, jalan buntu kami, Tuhan bukakan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan kami, keluarga kami, baik yang hadir di sini maupun yang di Zoom, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kelancaran dan berikan jalan keluar, lepaskan kami dari kegelapan-kegelapan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Bapak berkati semua yang sudah setia rajin melayani, sehingga kami semua dapat terus menerima anugerah firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pengumuman minggu depan libur karena malam Sincia. Nanti minggu depannya lagi kita lanjut di tempat ini. Di minggu depan libur, minggu depannya lagi kita akan kembali seperti normal. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Tuhan berkati.